Video ini aku buat untuk kalian yang masih aja penasaran bagaimana bentuk bumi itu. Meskipun udah diajarin di sekolah kalau bentuk bumi itu bulat, tapi kenapa ya ada argumen yang sangat masuk akal yang menyatakan bentuk bumi itu datar? Akan aku bahas setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, aku mau bilang kalau aku bakalan bahas konten apapun yang aku suka. Kesemua isi dari video ini murni pandangan aku terhadap konteks yang dibahas sekarang. Yang sebelumnya tentu udah aku dalami menggunakan pendekatan baik secara saintifik, sejarah, bahkan sampai ke filosofinya. Kalau kamu suka dengan tipe konten yang seperti ini, kamu bisa pertimbangkan untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video yang bakalan aku buat selanjutnya. Oke, lanjut. Video ini bukan video tentang klarifikasi atau tentang pembenaran terhadap suatu pandangan. Nggak ada menyalah-nyalahkan pandangan yang berbeda atau ngejelek-jelekin orang lain. Ini adalah tipikal video peletakan perspektif di pandangan orang lain yang kali ini aku bakalan ngebahas tentang kenapa sih ada orang yang percaya tentang bumi itu datar, kenapa sih ada orang yang percaya tentang bumi itu bulat. Isu tentang bumi datar dalam masyarakat sepertinya akan terus berlangsung sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Kamu yang percaya bahwa bentuk bumi itu datar berasal dari berbagai kalangan, dan kamu memiliki keyakinan yang sama kuatnya dengan kamu yang memiliki pandangan bahwa bumi itu bulat. Kamu yang berpikir bahwa bumi itu bulat pasti ngerasa nih, aneh banget sih masih ada aja orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Bukannya udah sampai ke bulan ya orang-orang yang ada di luar negeri itu. Terus bukti-bukti foto yang ada di internet udah bersebaran bahwa bumi itu bulat. Dan kamu yang percaya bahwa bumi itu datar, pasti mikirnya, kenapa ya banyak banget orang yang bisa dibohongi kaum elit global dan mereka mau aja percaya bahwa bumi itu bulat. Ini loh, kami udah ngelakuin banyak riset yang nunjukin kebohongan yang dilakuin kaum elit. Tapi sorry nih, aku nggak bakalan ngutarain pendapat aku tentang bumi datar atau bumi bulat dalam video ini. Tapi, kamu sadar nggak, ada hal menarik yang bisa kita ambil dari perbedaan pendapat ini. Oh ya, perbedaan pendapat ini nggak terjadi di Indo aja ya. Bahkan Flat Earth Society itu beneran ada loh, dan mereka ngelakuin pertemuan rutin yang ya minimal 1 kali setahun lah. Dan mereka ngebahas sesuatu yang menurut mereka juga saintifik. So, tenang aja, jika kamu meyakini bumi itu datar, kamu nggak sendiri. Mungkin kamu benar, mungkin aja kamu bisa jadi agen perubahan besar pada dunia ini yang memberikan kontribusi yang sebenarnya selama ini dicari-cari oleh dunia. Dan buat kamu yang percaya bahwa bumi itu bulat, please jangan ngerendahin orang lain karena pendapatnya yang beda dengan kamu. Aku coba ajak kamu untuk melihat dari perspektif yang beda ya. Pertanyaannya, kenapa bentuk bumi itu jadi penting untuk dibahas? Bukankah kalau bumi itu datar atau bumi bulat nggak memberikan efek langsung dalam kehidupan kamu? Oke, lebih simpel lagi, apa pentingnya bentuk bumi untuk kamu? Dari semua perdebatan yang udah kamu laluin, apa yang kamu dapat? Nah, fenomena ini jadi menarik karena ternyata kamu berdebat tentang bentuk bumi itu bukan karena kamu peduli tentang bentuk bumi itu sendiri, tapi karena kamu peduli dengan pandangan orang lain terhadap apa bentuk bumi itu. Kamu selalu nggak ngerasa nyaman kalau kamu berbeda pendapat dengan orang lain, apalagi itu teman kamu sendiri. Rasanya pengen banget nyelamatin orang yang kamu anggap penting untuk bisa sepaham dengan kamu, karena pemahamannya menurut kamu itu salah. Atau ternyata kamu dalam fenomena lain di mana entah kenapa kamu ngerasa kesel aja dengan pemikiran orang lain yang begitu kolotnya. Kenapa sih? Udah jelas loh kalau faktanya itu A. Kenapa masih aja mau ditipu sama orang lain sehingga mau percaya fakta B? Hal seperti ini terjadi di hampir semua bahasan yang mengandung perdebatan. Nggak pernah penting siapa yang benar, karena emang nggak ngasih dampak langsung ke kamu yang sedang berdebat. Tapi nggak nyaman aja kalau berbeda pendapat dan itu nggak selesai di akhir perdebatan. Nah, hal-hal seperti ini nih yang dimanfaatkan oleh orang-orang besar sekarang. Dengan kemudahan berbagi informasi dan pandangan kita, jadi lebih mudah untuk sepaham dengan orang yang mendukung pendapat kita. Dan kita semakin yakin nih kalau kita itu benar. Nah, keyakinan ini terus-menerus ditumpuk oleh media sosial kita. Karena algoritmanya itu memang membuat dan memberikan hal-hal yang terus kita sukain. Yang biasanya adalah sesuai dengan apa pandangan kita.
Dan hal ini terus-menerus terjadi sehingga membentuk perspektif bahwa kitalah yang benar dan kitalah yang paling benar. Akibatnya pandangan yang kamu dapat itu adalah dukungan terhadap posisi debatmu sekarang, karena ya feed yang kamu miliki sekarang itu beda sama feed lawan debat kamu sekarang. Dan kamu itu nggak pernah diberikan asupan atau inputan tentang pandangan terhadap lawan debatmu. Dan kalaupun ada, biasanya bakalan kamu skip nih karena nggak masuk akal, lewatin aja gitu. Nah, di sisi lain lawan debatmu juga ngalamin hal yang sama, sehingga penguatan emosi, penguatan keyakinan tentang pendapat yang kamu utarain saat berdebat itu semakin kuat. Dan ini terjadi secara terus-menerus. Oke, apa yang mau aku simpulkan dari video ini? Kemauan untuk berdebat akan sebuah pembahasan biasanya didasari oleh keyakinan akan apa yang kita percaya dan biasanya berseberangan dengan pendapat lawan debat kita. Ya namanya debat, pasti berseberangan pendapat. Nah, kali ini kebetulan aja yang aku kepikiran itu tentang bentuk bumi yang aku jadikan sebagai dasar pembahasan perspektif ini. Sebenarnya nggak penting debat itu dimenangkan oleh siapapun, karena toh bentuk bumi itu nggak berubah karena debat yang kalian lakukan. Mau yang menang bumi datar, mau yang menang bumi bulat, bentuk buminya bakalan gitu aja. Jadi, saran aku, coba deh kamu pakai sepatu lawan debat kamu, masuk ke dalam dunianya, terus mengerti tentang lawan debat kamu. Mungkin dengan seperti ini kamu bisa jadi lebih open-minded. Ya nggak penting apakah dia benar, apakah dia salah. Yang penting kamu udah ngerti ini lawan debat kamu itu maunya apa dan kenapa dia bisa mikir gitu. Justru ini akan memberikan emosi yang lebih menguntungkan untuk kamu dibandingkan kamu bisa menang debat doang tentang apa bentuk bumi itu. Terakhir, menjawab video ini tentang bagaimana bentuk bumi itu, apakah datar, bulat, segitiga, lonjong, sama kaki. Jangan pernah mencari informasi ilmiah dengan cara berdebat, karena perdebatan itu adalah pendapat yang belum bisa dibuktikan. Terus gimana dong cara nyarinya? Ya do research, lakukan penelitian. Jika itu sepenting itu untuk kamu, lakukan penelitian, ikut tergabung sama orang-orang yang memang udah ngelakuin penelitian ini. Dan fokus di situ, jangan cuma berdebat doang. Dan kalau memang kamu nggak mau ikut, berarti itu nggak penting untuk kamu. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, kamu bisa klik like kalau kamu suka dengan video ini. Dislike aja kalau kamu nggak suka. Jangan lupa follow dan share. Follow juga Instagram aku di Lamhot Official. Thanks for watching. Sampai jumpa next time. Aku Lamhot dari Hello Vet.